Perkenalkan, nama saya Eden Viana Bani dengan NIM 20030200088, kelas C semester 1, jurusan Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi ujian tengah semester pada mata kuliah pengantar sosiologi yang diambil dari slide 2 sampai 34. Apa itu sosiologi? Secara etimologis, sosiologi berasal dari kata Latin socios, yang berarti kawan, atau dapat juga diartikan sebagai pergaulan hidup manusia atau masyarakat. Dan dari kata Yunani yaitu logos, yang berarti kata atau berbicara. Jadi, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia dengan manusia, manusia dengan kelompok, kelompok dengan kelompok, baik formal maupun material, baik statis maupun dinamis. Sosiologi juga dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari struktur sosial dan proses sosial, termasuk perubahan-perubahan sosial. Selo Somarjan dan Soleman Somarji mengatakan pengertian sosiologi sebagai ilmu yang mempelajari struktur, proses, dan perubahan sosial dalam masyarakat. Sedangkan Max Weber mendefinisikan pengertian sosiologi sebagai ilmu yang mempelajari tindakan sosial untuk menjelaskan sebab akibat fenomena sosial yang diteliti. Mengapa sosiologi muncul? Menurut Berger, pemikiran sosiologis berkembang manakala masyarakat menghadapi ancaman terhadap hal-hal yang sudah dianggap seharusnya. Masyarakat dan kebudayaan. Masyarakat adalah sekelompok orang yang hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan. Tidak ada masyarakat tanpa kebudayaan, dan tidak ada kebudayaan tanpa masyarakat. Melville J. Herkovits memandang kebudayaan sebagai sesuatu yang bersifat superorganik. Artinya, kebudayaan tetap eksis meskipun anggota masyarakat pendukungnya berganti-ganti, dalam arti lahir dan mati. Apa itu kebudayaan? Menurut E.B. Taylor, kebudayaan adalah kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, serta kemampuan-kemampuan dan kebiasaan-kebiasaan yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat. Menurut Selo Somarjan dan Soleman Somardi mendefinisikan kebudayaan sebagai hasil cipta rasa dan karsa manusia. Unsur-unsur kebudayaan. Unsur-unsur kebudayaan menurut Luncon dalam Universal Categories of Culture meliputi yang pertama peralatan dan perlengkapan hidup manusia, seperti pakaian, perumahan, peralatan rumah tangga, senjata, alat produksi, alat transportasi, dan lain-lain. Yang kedua, mata pencarian hidup dan sistem ekonomi, seperti pertanian, peternakan, sistem produksi, distribusi, konsumsi. Yang ketiga, sistem kemasyarakatan, yang meliputi sistem kekerabatan, organisasi politik, sistem hukum, sistem perkawinan. Yang keempat, bahasa, meliputi bahasa lisan maupun tertulis. Yang kelima, kesenian, berupa seni rupa, seni tari, seni suara, seni gerak. Dan yang terakhir, sistem pengetahuan religi, yang berupa sistem kepercayaan agama. Kebudayaan. Terkait dengan hubungan antar manusia, kebudayaan merupakan design for living menurut Laplington, atau blueprint for behavior yang menetapkan aturan mengenai apa yang seharusnya selayaknya dilakukan atau tidak dilakukan. Unsur normatif. Unsur normatif kebudayaan terdiri atas 3 itu. Yang pertama, unsur penilaian tentang baik, buruk, benar, salah, menyenangkan, tidak menyenangkan. Yang kedua, unsur perintah yang berisikan tentang boleh, tidak boleh, perintah, larangan. Yang ketiga, unsur kepercayaan tentang selamatan, upacara,
dan ritual. Kebudayaan sebagai sistem. Norma kebudayaan menyangkut aturan yang harus diikuti dan bersifat normatif. Kebudayaan menentukan cara bertindak, cara berpikir, dan cara merasa yang dikendali dan diikuti secara umum oleh para anggota masyarakat. Klasifikasi norma masyarakat. William Graham Summer dalam bukunya Folkways mengklasifikasikan norma-norma masyarakat berdasarkan daya paksanya terhadap para anggota masyarakat, yaitu kebiasaan atau folkways, yaitu cara yang lazim dan wajar serta dilakukan berulang-ulang dalam melakukan sesuatu oleh sekelompok orang. Contohnya berjabat tangan dan cara makan. Tata kelakuan atau mores, yaitu gagasan yang kuat tentang salah dan benar yang menuntut tindakan tertentu dan melarang orang lain. Contohnya tabu. Orang Banyumas tidak boleh bepergian pada hari Sabtu Pahing. Lembaga sosial atau social institution, artinya sistem hubungan sosial yang terorganisasi yang mewujudkan nilai-nilai dan tata cara umum tertentu untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Contohnya, lembaga keluarga, agama, pemerintahan, pendidikan, ekonomi. Hukum atau law, artinya tata kelakuan yang termodifikasi, sanksinya jelas. Contohnya, KUHP, Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Perlindungan Anak. Nilai, yaitu gagasan tentang apakah pengalaman berarti atau tidak berarti. Contohnya, nilai tentang virginitas perempuan ideal. Kebudayaan dan kepribadian. Setiap masyarakat memberikan pengalaman tertentu yang tidak diberikan masyarakat lain kepada para anggotanya, yang menimbulkan konfigurasi kepribadian yang khas dari para anggota masyarakat yang disebut modal personality atau Du Bois. Sebagian besar ciri kepribadian dimiliki oleh sebagian besar anggota masyarakat disebut kebudayaan modal. Misalnya, orang Jawa halus dan tidak terus terang. Kebudayaan modal hanya berlaku pada masyarakat sederhana dengan kebudayaan yang sulit. Relativisme kebudayaan. Fungsi dan arti suatu unsur adalah berhubungan dengan lingkungan atau keadaan kebudayaan. Kita tidak bisa menganalisis kelompok atau kebudayaan lain dengan motif, kebiasaan, dan nilai-nilai kita. Contohnya, bagi masyarakat Indonesia, hamil sebelum menikah adalah buruk, sementara bagi masyarakat suku Bontok di Filipina adalah baik sebagai bukti bahwa wanita tersebut subur. Bagi orang Madura, melakukan pembunuhan dalam carok adalah mulia karena membela diri dan kehormatan. Namun menurut KUHP adalah kriminal. Etnosentrisme dan xenosentrisme. Etnosentrisme adalah kecenderungan setiap kelompok untuk menekankan keunggulan kebudayaannya. Kebudayaan sendiri menjadi patokan baik buruk, benar salah, tinggi rendah, berharga tidak berharga. Contohnya, di Yahudi menyebut diri sebagai orang terpilih. Di Jerman menyebut sebagai ras unggul. Sementara yang lain dianggap kafir, barbar, tidak beradab, terbelakang. Xenosentrisme adalah pandangan yang lebih menyukai hal-hal yang berbau asing atau gagasan produk gaya sendiri dianggap inferior. Contohnya, MC Donald's lebih prestisius dibanding Mbok Bere. Anak belajar dari kehidupannya. Jika anak dibesarkan dengan celaan, dia belajar memaki. Jika anak dibesarkan dengan permusuhan, dia belajar berkelahi. Jika anak dibesarkan dengan cemoohan,
dia belajar rendah diri. Jika anak dibesarkan dengan penghinaan, dia belajar menyesali. Jika anak dibesarkan dengan toleransi, dia belajar menahan diri. Jika anak dibesarkan dengan dorongan, dia belajar percaya diri. Jika anak dibesarkan dengan pujian, dia belajar menghargai. Jika anak dibesarkan dengan sebaik-baik perlakuan, dia belajar keadilan. Jika anak dibesarkan dengan dukungan, dia belajar menyenangi dirinya. Jika anak dibesarkan dengan kasih sayang dan persahabatan, dia belajar menekunkan cinta dalam kehidupan. Menurut Peter L. Berger, berbeda dengan makhluk lain yang seluruh perilakunya dikendalikan naluri atau insting. Manusia tidak dikendalikan oleh naluri yang lengkap. Manusia mengembangkan kebudayaan untuk mengisi kekosongan yang tidak diisi naluri. Kebudayaan harus dipelajari oleh setiap anggota baru masyarakat melalui sosialisasi. Apa itu sosialisasi? Menurut Peter L. Berger, socialization is a process by which a child learns to be a participant member of society. Yang dipelajari melalui sosialisasi adalah peran-peran atau roles. Peranan adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki status tertentu. Status adalah posisi seseorang dalam suatu kelompok dalam hubungannya dengan kelompok lain. Teori sosialisasi. Menurut Charles Horton Coley, konsep diri atau self-concept, seseorang berkembang melalui interaksinya dengan orang lain, atau looking glass self, yang artinya diri seseorang memantulkan apa yang dirasakannya sebagai tanggapan masyarakat terhadapnya. Tahap-tahapnya, persepsi kita tentang bagaimana kita dipandang orang lain. Persepsi kita tentang penilaian mereka mengenai bagaimana kita dipandang orang lain. Perasaan kita tentang penilaian-penilaian tersebut. Teori sosialisasi. Menurut Charles Horton Coley, konsep diri atau self-concept, seseorang berkembang melalui interaksinya dengan orang lain, atau looking glass self, yang artinya diri seseorang memantulkan apa yang dirasakannya sebagai tanggapan masyarakat terhadapnya. Tahap-tahapnya, persepsi kita tentang bagaimana kita dipandang orang lain. Persepsi kita tentang penilaian mereka mengenai bagaimana kita dipandang orang lain. Perasaan kita tentang penilaian-penilaian tersebut. Agen-agen sosialisasi. Fuller dan Jacobs mengidentifikasi agen-agen sosialisasi utama, yakni keluarga, merupakan agen sosialisasi pertama dan utama pada tahap bermain. Yang kedua, teman bermain, agen sosialisasi pada tahap permainan. Yang ketiga, sekolah media massa. Saat ini terutama televisi sebagai the first good atau the first evil. Macam-macam sosialisasi. Berger dan Luckman memilah menjadi yang pertama sosialisasi primer atau primary socialization, yaitu sosialisasi pertama yang dijalani individu semasa kecil melalui mana ia menjadi anggota masyarakat. Yang kedua, sosialisasi sekunder atau secondary socialization adalah proses berikutnya yang memperkenalkan diri individu yang telah disosialisasi ke dalam sektor baru dari dunia objektif masyarakatnya. Pola-pola sosialisasi. Berger memilahnya menjadi yang pertama, repressive socialization, yang menekankan penggunaan hukuman terhadap kesalahan. Cirinya penekanan pada hukuman dan imbalan, menuntut kepatuhan anak, komunikasi satu arah, nonverbal, dan berisi perintah,
tekanannya pada keinginan orang tua, keluarga sebagai significant other. Yang kedua, participatory socialization, penekanannya pada interaksi, komunikasi lisan, anak menjadi pusat sosialisasi, kebutuhan anak penting, keluarga sebagai generalized others. Interaksi sosial. Interaksi sosial merupakan hubungan sosial yang dinamis, menyangkut hubungan antar individu, antar kelompok, atau antar individu dengan kelompok. Interaksi sosial didasari oleh berbagai faktor, meliputi imitasi atau peniruan, sugesti atau pandangan individu yang diterima orang lain, identifikasi atau kecenderungan dan keinginan seseorang untuk seperti orang lain, dan simpati atau ketertarikan seseorang pada pihak lain. Syarat interaksi sosial. Suatu interaksi sosial hanya mungkin terjadi apabila memenuhi dua syarat berikut, yaitu adanya kontak sosial atau social kontak dan ada komunikasi atau communication. Bentuk interaksi sosial. Gilin dan Gilin memilahnya menjadi yang pertama, proses asosiatif yang terbagi menjadi akomodasi, asimilasi, dan akulturasi. Yang kedua, proses disosiatif meliputi persaingan, pertikaian, atau konflik. Kim Bal-yong membedakannya menjadi yang pertama, aposisi yang mencakup persaingan atau competition dan pertikaian atau konflik. Yang kedua, kerjasama atau cooperation yang menghasilkan akomodasi. Yang ketiga, diferensiasi yang menghasilkan sistem pelapisan sosial. Akomodasi. Akomodasi adalah suatu proses di mana orang per orang atau kelompok manusia yang mula-mula saling bertentangan, kemudian saling menyesuaikan diri untuk mengatasi kekurangan-kekurangan. Tujuan akomodasi antara lain, 1. Mengurangi pertentangan. Yang kedua, mencegah meledaknya suatu pertentangan untuk sementara waktu. Yang ketiga, memungkinkan kerjasama. Yang keempat, mengupayakan peleburan antara kelompok sosial yang berbeda. Bentuk-bentuk akomodasi. Yang pertama, coercion atau paksaan. Yang kedua, compromise atau kompromi. Yang ketiga, arbitration atau pihak ketiga. Yang keempat, mediation atau penengah. Yang kelima, conciliation atau persetujuan. Yang keenam, toleration atau toleransi. Yang ketujuh, settlement atau kemacetan. Dan yang terakhir, adjudication atau peradilan. Asimilasi adalah pembauran dua kebudayaan yang disertai dengan hilangnya ciri khas kebudayaan asli, sehingga membentuk kebudayaan baru. Suatu asimilasi ditandai oleh usaha-usaha mengurangi perbedaan antara orang atau kelompok, artinya menyesuaikan kemauan dengan kemauan kelompok. Akulturasi adalah suatu proses sosial yang timbul manakala suatu kelompok manusia dengan kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur dari suatu kebudayaan asing. Kebudayaan asing itu lambat laun diterima dan diolah ke dalam kebudayaan sendiri tanpa menyebabkan hilangnya unsur kebudayaan kelompok itu sendiri. Interaksionisme simbolik. Interaksionisme simbolik atau symbolic interactionism merupakan salah satu pendekatan untuk mempelajari interaksi sosial. Pendekatan ini bersumber pada pemikiran Herbert Mead. Mengikuti pemikiran Mead, Herbert Blumer mengemukakan 3 pokok pemikiran interaksionisme simbolik, yakni bahwa manusia bertindak atau act terhadap sesuatu atau thing atas dasar makna atau meaning yang memiliki sesuatu tersebut baginya. Definisi situasi.
Konsep definisi situasi atau the definition of situation berasal dari William Isaac Thomas. Menurutnya, seseorang tidak langsung memberikan reaksi manakala dia mendapatkan rangsangan dari luar. Tindakan seseorang selalu didahului tahap penilaian dan pertimbangan. Rangsangan dari luar diseleksi melalui proses yang disebut definisi atau penafsiran situasi. Dalam proses ini, individu memberikan makna atas rangsang yang diterimanya. Menurut W. Thomas, if people define things as real, they will be real in their consequence. Yang artinya, jika orang mendefinisikan situasi sebagai nyata, maka akibatnya akan nyata. Status dan peran. Salah satu perhatian para ahli sosiologi adalah struktur sosial atau social struktur. Struktur sosial adalah pola perilaku yang berulang-ulang yang menciptakan hubungan antar individu dan antar kelompok masyarakat. Apa itu status dan peranan? Status adalah proses seseorang dalam suatu kelompok atau posisi suatu kelompok dalam hubungan dengan kelompok lain. Menurut Raplington, status is a location of right and duties. Peran atau roles adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki status tertentu. Menurut Raplington, a dynamic aspect of status. Perilaku peran adalah peran yang sesungguhnya dilakukan oleh orang yang memiliki status tertentu. Perilaku peran mungkin tidak sesuai atau berbeda dari peran yang diharapkan. Contohnya, dosen menjadi PK, mahasiswa menjadi PSA pakaian seragam, tanda pangkat, gelar, upacara keagamaan adalah alat bantu perilaku peran. Perilaku peran menyebabkan orang lain mengharapkan dan merasakan perilaku yang diperlukan peran tersebut dan mendorong si aktor berperan sesuai tuntutan peran. Contohnya, polisi berseragam lebih berwibawa daripada polisi preman. Manajemen kesan. Sebagian perilaku peran merupakan pemeranan peran tanpa sadar karena sudah terinternalisasi sebagai hasil sosialisasi yang panjang. Namun beberapa perilaku peran merupakan upaya sangat sadar untuk memproyeksikan citra diri, menciptakan kesan yang diinginkan orang lain. Macam-macam status. Yang pertama, status yang diberikan. Artinya, status yang diberikan kepada masyarakat, kepada individu terlepas dari kualitas dan usaha individu yang dibawa sejak lahir. Contohnya, gelar kebangsawanan, ras, etnis, gender, kebangsaan, agama, dan usia. Yang kedua, status yang diperjuangkan. Artinya, status yang menuntut kualitas tertentu yang harus diraih melalui persaingan dan usaha pribadi, perlu diperjuangkan. Contohnya, tingkat pendidikan, kekayaan, dan kekuasaan. Sekian review dari slide 2 sampai 34. Mohon maaf jika dalam penyampaian materi yang saya review tadi mengalami kekurangan dan pembacaan kalimat yang kurang tepat. Kiranya dapat dimaklumi. Sekian dari saya, terima kasih.